Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Pada malam yang berbahagia ini kita dengan taufik dan inayah Allah telah dapat berkumpul di halaman masjid Bantul di Banda Meliah ini di Kecamatan Permata. Kita dapat hadir bersama Bapak Samad, Pak Polsek dan Pak Koramil, dan juga dengan guru-guru muda-muda kita yang berdatangan baik dari Aceh, Jaya, Barat Daya, dari ada dari Melabuh, dan juga dari Nagaraya ada, dan juga dari Banda Aceh, yang dari Matang, Semirin, dan juga ada dari Sukun, dan juga ada dari Jakarta, juga didampingi oleh Bapak Haji Jepri Hasanuddin, mantan Bupati Aceh Barat Daya, dan juga beliau mantan dari DPRA Aceh dan bercita-cita untuk bisa menjadi anggota DPRI pusat. Para hadirin hadirat sekalian, sebenarnya kehadiran saya ini untuk memantau melihat perkembangan atau tasawuf daerah tersebut di Banda Meliah ini, yaitu yang saya percayakan untuk pelaksanaan mengembangkan tasawuf serta tasrifnya, yaitu kepada Wali Nangro Abu Bakar, dan juga oleh murid saya yaitu Tengku Alisa. Waktu beliau mengaji di Yerusalem, saya mengatakan, kamu pulang ke kampung dan kamu lihat bagaimana perkembangan di kampung. Apakah orang-orang kampung kamu mau menerima ajaran itu tasawuf? Dan jadi beliau mengatakan untuk pulang tidak ada yang mau, tidak mau yang mau, karena banyak ulama-ulama yang ada di Banda Meliah ini dari Samalanga. Jadi yang menentang untuk tasawuf ini adalah Hasanun Samalanga, dan juga dari MPU Aceh. Jadi saya katakan coba dekati yaitu bupati atau wakil bupati sekarang, sebab ayahnya juga dari Darussalam.
apakah beliau mau, yaitu namanya siapa ya? Syarkawi. Jadi beliau mengatakan karena beliau MPU juga dia takut, dia tidak mau untuk membantu. Jadi pada akhir waktu saya berkunjung ke Tekengon, saya dijemput oleh Syarkawi ke tempat beliau. Pada masa itu beliau sedang mencalonkan diri bersama dengan bupati yang di Jakarta sekarang. Berjanji beliau dengan saya, Abu, tolong kalau kami menang, kami akan membuat posko di Tasawuf ini di tempat saya ini. Itu betul dengan Syarkawi, betul. Jadi alhamdulillah beliau menang. Saya tanyakan pada Alisah lagi, bagaimana? Oh, bupati sibuk. Bupati sibuk. Bukan dia tidak mau, tapi sudah dapat dia sibuk. Walaupun dia berjanji sebelumnya mau membantu, tapi dia. Kalau begitu kamu coba-cobalah bagaimana kepandaian kamu, pertama dengan Abu Bakar, sedikit-sedikit, kalau selangkah supaya itu bisa berkembang. Atau tasawuf di Banda Maria di Kecamatan Permata, supaya permatanya itu bersahaya. Amin Allah. Supaya bandarnya itu selalu ceria. Amin Allah. Makanya saya datang lagi. Bagaimana apa yang dikatakan oleh Koalisi tadi, dia bisa membuat hanya di halaman rumahnya atau di pondok kecil. Tapi pada waktu ini saya terkejut, saya tidak sangka bahwa begitu hebat dalam artinya penerimaan dari tasawuf yang begitu banyak yang datang. Saya juga apakah ini berkat Pak Samad, Pak Samad dengan Pak Kapolsek ya, sudah melihat kenyataan dan kebagusan hasil daripada pengkajian tasawuf dalam TCB. Juga kami heran, kami tidak menyangka seperti ini. Saya merasa bahwa ini seperti dahulunya hanya yang hadir sekelompok kecil yang menerima kami. Kenyataannya itu sudah berkembang, Para hadirin hadirat sekalian, apa dasar daripada tauhid tasawuf sufi ini bisa berkembang? Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Khuliqal insanu halu'a wa idza masahu syarru jazua wa idza masahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun." Manusia ini diciptakan oleh Allah gelisah. Karena di dunia ini tidak ada yang senang, tempat keruh, banyak kali itu masalah-masalah yang berbagai-bagai kita hadapi. Jadi kita senantiasa gelisah. Kalau tidak ada pagi, sore. Kalau tidak malam, jadi kegelisahan itu ada. Wa idza masal syarru jazua. Bila mana datang satu musibah atau satu kejahatan, namanya mobil tengku paudan tabrak, dan lainnya, kita beranda jatuh atau anak kita sakit. Bila mana didatangi oleh satu musibah atau kejahatan, jazua, tambah susah. Wa idza masahul khairu manu'a. Jadi waktu datang nikmat, namanya kopi kita bagus, nikmat. Jadi harganya pun lumayan, ya, nikmat.
Makanya kita adalah kikir. Jadi orang punya nikmat, dapat nikmat, kaya atau pangkat, kedudukan, mereka kikir, kurang peduli. Nah, itu manusia. Sudah begitu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata manusia di Banda Maria, apa di sana di Aceh Selatan jatuh Labu Haji seperti itu, di Banda Maria saya rasa juga sama. Sama. Illal musallin, melainkan yang tidak ada gelisah, yang tidak susah, yang tidak kikir, orang-orang yang sembahyang mereka. Sembahyang yang bagaimana? Fi salatihim daimun. Mereka itu dalam sembahyang mereka itu kekal mereka sembahyang. Jadi bukan sembahyang 5 waktu yang dimaksud, tetapi ingatan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermakrifat kepada Allah. Ini dikatakan itu sembahyang daim. Mereka selalu mengingat Allah, bermakrifat kepada Allah. Mereka tidak ada susah, mereka tidak ada gelisah, mereka tidak ada kikir. Jadi untuk menciptakan jangan ada kegelisahan, jangan ada kesusahan, jangan ada kekikiran. Kita dapat mengingat Allah, berzikir, bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anggota-anggota Tadsaun melapor pada saya, kami selama gabung dengan Tadsaun kami tenang, kami rezeki kami mudah katanya. Ini lucu. Abu ini ulun abu kaijo motor CRP tojo anggota-anggota nyana lelaki dan mau nanci abu-abu yang lain. Jadi seperti Wali Nangro Jakarta, waktu saya ke Jakarta, jadi dia sudah pandai bermanajemen ilahi. Jadi bukan manajemen akal ya, bukan manajemen pemikiran akal begini, nafsu lah. Terdapat manajemen kalbu, manajemen hati. Sudah pandai bertawakal kepada Allah. Faida azamta fatawakkan Allah. Bila mana kamu membulatkan tekad untuk melakukan apa yang kamu lakukan, serahkan saja itu kepada Allah. Berarti yang dapat melakukan itu bukan kamu, yaitu Allah. Allah yang ada daya upaya. Kita harus dapat memanakan perbuatan kita dalam perbuatan Allah, tergali perbuatan Allah, maka kita bisa bertawakal kepada Allah. Adik beliau ini sudah melatih di dalam manajemen kalbu. Kalau beliau ini pengusaha di Jakarta, banyak pekerjaan yang beliau lakukan, tapi beliau lalu sibuk dengan tasawuf. Jadi membina, mengajar itu keluarga, tetangga, dan juga anak-anak lainnya, anak jalanan dari Labuan Haji. Dia tak peduli, dia bertawakal, tapi usahanya lancar, kerjanya lancar, rezekinya mudah. Jadi banyak dari beliau bantuan untuk terbantu tertasawuf di dalam perjuangan, sampai itu membuat daya, membuat posko. Ini beli motor Abu sudah mobilnya tidak bagus, ganti. Dan bagaimana dan memperjuangkan seminar-seminar, baik seminar-seminar yang ada di Cibinong, Bogor, dan juga di Batam, berulang kali datang sama orang Malaysia tanpa pamrih, dan juga datang dari Jakarta karena Abu mau pergi ke Banda Maria Permata. Jadi dia ingin melihat apakah sudah bercahaya permatanya yang ada di Banda Maria ini, apa belum nampaknya sudah bercahaya. Amin Allah. Amin. Sengaja beliau datang kemarin, nanti saya di sini tujuan untuk pergi ke kecamatan Permata Banda Maria. Makanya intinya beliau sedang melatih, yaitu manajemen ilahi. Manajemen ilahi berarti Allah yang buat manajemen.
Tidak kita. Ada kalau kita bisa fana dalam wujud kita, perbuatan kita, sifat kita, zat kita, maka Allah yang melakukan. Artinya semua apa yang keperluan kita dibantu oleh Allah Subhanahu. Cuma kita dapat senantiasa bermusyahadah dan makrifat, cahaya makrifatnya masuk, jadi kita tidak payah pikir-pikir lagi. Bagaimana kehidupan kita, anak keluarga kita, itu semua telah diatur oleh Allah Ta'ala, telah diperbagi oleh Allah. Jadi orang-orang yang dapat manajemen ilahi ini adalah orang sufi. Kalau sudah menjadi sufi, berarti dia walaupun dia dengan keluarga dahirnya, tapi batinnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia dengan pekerjaannya dikerjakan namanya ke ladang, tapi batinnya dengan Allah. Dia telah dapat mengamalkan seperti apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, yaitu rijalun la tulhihim bai'un wala tijaratun an dzikrillah. Para sahabat-sahabat itu adalah laki-laki yang tidak melalaikan akan mereka oleh perniagaan mereka, oleh jual beli mereka daripada mengingat Allah. Walaupun mereka berjualan, berniaga, tapi yang dalam hatinya selalu ingat kepada Allah. Selalu dia dapat salat daim, selalu dapat dia bermakrifat kepada Allah. Hanya Allah terlihat. Semua ini adalah bekas perbuatan Allah, dari sifat Allah. Berdiri semua alam ini pada zat Allah, termasuk dirinya. Tujuan daripada pengkajian tauhid tasawuf ini rahasia sebenarnya, tapi di Banda Meriah di Permata disampaikan. Alhamdulillah. Apa tujuan dibuat tauhid tasawuf? Supaya kita semua masuk bergabung. Kemana kita masuk bergabung? Ke dalam Nur Muhammad. Ke dalam Nur Muhammad. Itu adalah hakikat daripada wujud kita. Laulaka ya Muhammad, ma khalaqtul khalaq. Kalau tidak engkau Muhammad, aku akan tidak jadikan alam ini. Ana minallah wal alam minni. Aku dari Allah, alam ini dariku, alam ini dari Muhammad. Jadi semua manusia, jin, malaikat, kayu, gunung, laut itu bersumber dari Nur Muhammad. Berarti Allah menciptakan kita semua dari Nur Muhammad. Jadi supaya kita kembali kepada Nur Muhammad, kita kembali itu kepada hakikat, kepada Nur Muhammad. Jadi kalau kita sudah satu tempat, sudah satu rumah, sudah satu atap, maka timbullah kasih sayang. Kita dengan kita berkasih sayang, kita dengan alam berkasih sayang, kita dengan kayu batu berkasih sayang. Maka terjadilah kesatuan, persatuan rakyat bangsa Indonesia. Jadi kesatuan berarti kasih sayang, tidak membeda-bedakan apakah dia orang Jawa, orang Aceh, orang Papua. Bagaimana Allah berfirman, inna khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kami menjadikan kamu berbangsa, berlain ras, lain tempat, supaya kamu berkasih sayang. Ta'aruf artinya kasih sayang. Karena semulia-mulia di antaramu orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini maknanya dikembalikan. Kita kembali kepada Muhammad dengan ajaran tauhid tasawuf. Kita kembali kepada Allah, kepada Nurullah dengan ajaran tauhid sufi. Tauhid sufi. Setelah kita kembali kepada kita kembali kepada Allah, kepada Nurullah dengan tauhid sufi. Sebenarnya negara kita
oleh ulama sufi telah merancang seperti itu. Ketuhanan yang Maha Esa, kita kembali kepada Allah. Manusia yang adil lagi berada, kita kembali kepada Muhammad Rasulullah. Atas kita kembali kepada Allah, pada Muhammad Rasulullah, maka baru kita bermusyawarah kerakyatan nilai kebijakan oleh eksekutif legislatif bermusyawarah untuk mendatangkan undang-undang peraturan kanun di dalam negara ini dengan dasar Muhammad Rasulullah, dengan dasar Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tapi mengapa terjadi seperti ini? Mengapa bisa paham-paham lain, aliran lain masuk, ya, yang menghancurkan yaitu anggaran dasar kita? Ini lucu. Apakah ya ini maaf, camat-camat tidak tahu Nur Muhammad, tidak tahu Nurullah, tapi yang tahu adalah Samad Permata. Yang tahu hanya sama Camat Permata. Tadi saya sudah dibisikkan oleh Bapak Bupati Melabuh, Ramli, kemarin Abu, 2 kali orang datang sama saya supaya Abu datang ke Jakarta. Jokowi memesan, bagaimana Abu? Jadi saya jawab, kata si Ramli, Abu dipesan tapi atas nama ulama dari tasawuf. Nah, ini untuk mengajarkan dari tasawuf. Itu saya katakan bukan politik, politik. Saya pikir dulu lah Pak Ramli, saya pikir. Nah, tadi juga saya diundang oleh tadi saya singgahi oleh Suaidiyah ya. Karena ada sekelompok orang-orang mungkin itu dari perwakilan daripada Abu Tumin dan lain sebagainya, dan juga dari murid Darussalam yang belum paham tauhid tasawuf, murid Abu Jamal, murid daripada Abu Yadoto. Abu datang, tapi saya lihat undangannya mendoa, yang berbicara Abu Tumin. Anak mobil, saya tidak datang ya. Saya singgahi tadi, soal dia ya, saya tidak datang. Tidak, Abu datang, Abu ini Abu. Tadi dirubah itu cara tadi acaranya, dirubah. Harapan datang Abu. Begini itulah pelayanan yang bagus. Jadi insya Allah lah saya pikir. Jadi oleh karena itu, mengenai ajaran Sufi ini sudah kurang dipahami oleh ulama-ulama pesantren, baik dia sebagai MPU walaupun dia sebagai pimpinan besar di pesantren di Aceh ini. Maka terjadi tasawuf Sufi akidahnya sama, berarti akidah yang didasarkan kepada Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, akidah Ahlussunnah. Cuma bedanya mana? Bedanya kalau kita bertasawuf, berjalan kemauan kita kepada Allah untuk memperbaiki nafsu, maka akidah kita tidak lagi terletak pada nafsu amarah. Akidah kita telah berpindah terletak pada nafsu mutmainnah. Nah, ini maknanya. Jadi nafsu mutmainnah ini yaitu nafsu yang telah terlihat cahaya keberadaan Allah pada dirinya, dan dia telah mudah untuk melakukan amal-amal baik, telah mudah untuk melakukan akhlak-akhlak yang mulia. Dia telah pandai bertawakal, telah pandai tafsir, telah pandai mencintai Allah, karena telah terjali wujud Allah sifatnya di dalam batinnya. Jadi waktu dia sebut Allah dan dia yakin Allah yang memberi rezeki, dia tidak payah-payah, berpayah-payah. Payah-payah juga kita hidup, tapi berpayah-payah menghabiskan waktu tenaga untuk mendapatkan rezeki melalui asbab. Artinya sembahyangnya itu tidak telat-telat lagi, karena dia tahu ini kewajiban, dia cepat melakukan. Yang kerja itu dikerjakannya. Tetapi kalau kita berakidah
akidah kita tidak terletak pada nafsu mutmainnah, yaitu pada nafsu amadah. Sembahyang danyo telat-telat, sembahyang danyo telat ya. Kadang-kadang penting sembahyang. Dan kadang-kadang kalau kita pulang ke rumah, kalau umpama istri kita tidak ada di rumah, kita marah-marah. Marah-marah. Rasanya mau kita menampar. Itu kalau saya lihat di Labuan Haji, tapi Benar Bariah tidak ada ya. Tidak ada. Padahal kita tahu dia tidak ada di samping kita, itu dari Allah juga. Kita bisa memberikan kemaafan, kemaafan. Mungkin ada, kalau orang-orang telah bernafsu mutmainnah, dia tidak melihat keodoran orang, dia tidak melihat kesalahan orang, tapi banyak melihat keodoran orang. Kalau kita sudah bernafsu mutmainnah, kita tidak lagi